Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mempunyai pertanyaan. Mengapa kegiatan ekonomi itu penting? Yaps, betul sekali. Kegiatan ekonomi itu penting karena dengan adanya kegiatan ekonomi, kita dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sebab manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, kegiatan ekonomi juga dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitar. Jadi, contoh atau jenis usaha yang dilakukan masyarakat Indonesia, yang pertama di sini ada pertanian. Indonesia memiliki lahan yang subur serta iklim yang mendukung untuk bidang pertanian. Nah, hasil pertanian di Indonesia misalnya padi, sagu, umbi-umbian, dan palawija. Selain dalam bidang pertanian, Indonesia juga ada jenis usaha perkebunan. Nah, usaha perkebunan banyak dilakukan di wilayah dataran tinggi. Beberapa contoh hasil perkebunan antara lain tebu, kapas, tembakau. Nah, ada juga tanaman tahunan seperti teh, pala, kelapa, karet, dan kelapa sawit. Nah, selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Nah, biasanya perdagangan juga dapat dilakukan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki contoh pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah usaha masyarakat menggali dan mengolah sumber daya alam berupa barang tambang dalam bumi. Contoh hasil pertambangan antara lain timah, batu kapur, minyak bumi, batu bara, dan aluminium. Selanjutnya adalah perhutanan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Contoh hasil hutan antara lain kayu pinus, jati, dan rotan. Jenis usaha selanjutnya adalah perikanan. Indonesia adalah negara yang dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Sehingga berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dibedakan menjadi usaha perikanan air tawar, payau,
dan air asin atau laut. Selanjutnya ada YAPS perindustrian. Usaha perindustrian merupakan kegiatan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Usaha selanjutnya adalah usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan hewan. Yaps, betul sekali, peternakan. Nah, usaha peternakan adalah usaha yang memanfaatkan hewan baik untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan bagian tubuh lainnya. Misalnya, ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Dan yang terakhir di sini ada usaha dalam bidang jasa. Contohnya adalah dokter. Nah, usaha jasa tidak menyediakan produksi berupa benda, melainkan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jasa tidak memiliki bentuk seperti benda, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Misalnya, selain dokter, ada penjahit. Nah, materi selanjutnya, berdasarkan pengelolaannya, usaha dibedakan menjadi usaha perorangan dan usaha kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok. Yang pertama adalah usaha yang dikelola oleh perorangan. Usaha yang dikelola oleh perorangan dilakukan oleh satu orang, biasanya memiliki modal dan kemampuan yang terbatas sehingga barang yang dihasilkan tidak memiliki jenis yang beragam dan keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati seluruhnya oleh pemilik usaha. Yang kedua adalah usaha kelompok. Usaha kelompok dilakukan oleh lebih dari satu orang, biasanya memiliki modal dan kemampuan yang lebih sehingga barang yang dihasilkan memiliki jenis yang beragam dan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan kelompok atau bersama kelompok usaha. Nah, contoh usaha perorangan yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Yang kedua ada perdagangan. Yang ketiga ada jasa dan yang keempat ada industri rumah tangga. Selanjutnya adalah contoh usaha kelompok. Yang pertama ada firma, yang kedua ada persekutuan komanditer, yang ketiga ada perseroan terbatas, yang keempat ada koperasi, yang kelima ada badan usaha milik negara, dan yang keenam ada badan usaha milik daerah. Nah, alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar meski dari rumah. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.